Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arista Widya Andika Akbar dengan NIM 0533999876 dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Terbuka UPPJJ Surabaya. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah struktur data. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan Visual Studio Code dan tugas tiganya. Pertama, seperti biasa, membuat Java Project dengan no build tools. Selanjutnya, membuat folder dan memilih folder tersebut. Terus juga struktur data. Selanjutnya, membuat project name-nya, yaitu tugas tiga saja. Lalu, langsung membuat new package. Dengan package-nya tugas tiga. Dan langsung mulai mengcoding pertama dengan new file. Eh, karena ini kita lihat nomor satu soalnya adalah membuat program pencarian menggunakan algoritma DFS dan kita harus membuat grafnya. Jadi nama filenya graph apa? Sebelumnya kita buat titiknya terlebih dahulu. Lalu kita mengimport Java util dan sudah siap untuk encoding. Jadi kelasnya sebenarnya public atau tidak public sama saja. Ini kelasnya graph. Lalu kita baca soal pertama yaitu membuat program pencarian menggunakan DFS. Jadi menggunakan graph dengan 7 node mewakili A1 hingga A7. Kita menentukan sendiri nilai dari node-nya ini dan menentukan sendiri hubungan antar node, lalu melakukan pencarian. Nanti akan dijelaskan tahap demi tahap proses pencariannya. Baik, untuk grafnya sendiri, saya sudah menyiapkan ini. Graf ini terdiri dari 7 node dengan nilai node pertama 0, lalu nilai node kedua 1, 2, 3, 4, hingga nilai node ketujuh adalah 6. Langsung saja kita membuat terlebih dahulu eh, variabel untuk menyimpan jumlah vertex-nya, yaitu menggunakan integer v. Kita pakai huruf besar saja, lalu private link list. Di sini link listnya bertipe integer untuk menyimpan daftar adjacensi dari vertex-nya menggunakan variabel adjacensi. Lalu setelah itu membuat metode graph-nya dengan parameter V yang bertipe integer. Jadi ini adalah jumlah vertex yang akan dibuat nantinya.
Dengan V besar tadi adalah V, lalu untuk adjacensinya ini adalah kita buat link list baru yang jumlah listnya ini tergantung dari jumlah V-nya, jumlah vertex-nya. Kita membuat fungsi perulangan yang nanti isinya berupa link list ya. I sama dengan nol seperti biasa, I tinggal kurang dari V, lalu fungsi incrementnya fungsi I berubah hmm, V. Ini untuk metode grafnya, kedua membuat eh, metode add edge. Oh ya, sebelumnya, jadi fungsi graf ini akan membuat graf yang jumlah vertexnya itu sesuai dengan bergantung pada nilai V-nya ini tadi. Sekarang untuk metode untuk memberi edge di integer V ini vertexnya dan integer W. Nah, lalu ini aja sensi V, W, hmm, ini maksudnya adalah vertex V akan ditambahkan dengan adjacency W. Jadi kayak vertex dengan vertex akan membuat sebuah adjacency. Jadi setelah setelah kita memberikan penghubung atau hubungan, lalu membuat metode nya menggunakan integer V dan boolean di situ. Isi.v ini sama dengan true. Jadi maksudnya adalah memberi tanda bahwa vertex V ini telah dikunjungi. Lalu sysdot hmm, sysdot V. Nah, ini akan menampilkan vertex yang telah dikunjungi berdasarkan variabel V-nya. Lalu kita membuat iterator tipe integer I itu adjacency V is iterator. Is iterator ini akan membuat vertex yang beradjacent, membuat fungsi perulangan lagi while I next while I has next and I next. Ini eh nah sekarang if kalau hmm,
belum dikunjungi, belum pernah dikunjungi. Ini tanda seru ini adalah bukan atau belum atau berlainan. Jadi itu belum dikunjungi, teksnya itu akan dikunjungi. Jadi di DFS util ini maksudnya adalah akan menampilkan vertex-vertex yang sudah dikunjungi berdasarkan variabel V dan hingga semua vertex ini dikunjungi. Jadi kalau yang belum pernah dikunjungi ya akan dikunjungi. Selanjutnya, kita membuat metode DFS-nya dengan BGP, boolean, visitor, boolean, oke. Ini akan membuat array yang sudah atau belum dikunjungi. Nah, sedangkan yang DFS util ini yang sudah dikunjungi. Nih. Nah, ini sudah selesai untuk metode-metodenya. Sekarang kita akan membuat grafnya, graf berdasarkan yang sudah ditentukan ini tadi, yaitu graf dengan 7 node. Lalu untuk hubungannya juga sudah ditentukan sesuai gambar di samping. Tentu saja membuat ini adalah fungsi mainnya, dan buat graf G, ini ya udah nama grafnya itu graf G, graf dengan vertex isinya 7 node dengan fungsinya ini kan G at age sesuai yang ini, sesuai fungsi yang atas. Nah, misalnya dari ini 0 vertex 0 akan berhubungan dengan akan beradjasen dengan vertex 1. Oke, selanjutnya di age vertex 0 lagi, misalnya mulai dari 0 akan berhubungan dengan ini beradjasen dengan 3. Setelah itu 0 sudah, kita ke 1. Di satu ini beradjasen dengan yang pertama adalah 2. Di age lalu 1 beradjasen lagi dengan 4. Satu beradjasen udah selesai, lalu kita lanjut ke vertex 2. 2 beradjasen dengan 1 dan 5. 2 sudah selesai, lalu 3. 3 ini beradjasen dengan 0, 4, 6. Hmm,
Empat enam, lalu vertex 4, 4 beradjacent dengan 2 5. Setelah itu vertex 5, 5 beradjacent dengan 2 4 6. Oh, 4. Eh, 5 dengan 4, lalu 5 dengan 6. 5 terus vertex 6 beradjacent dengan 5. Nah, ini seharusnya sudah selesai untuk codingannya. eh Codingan grafnya sudah selesai. Nah, lalu kita ingin membuat pencarian nih, tergantung dari vertex mana kita mulainya. Jadi misalnya, oke, kita tampilkan dulu nanti di layarnya dengan pencarian mulai dari vertex, saya mulai dari vertex 4. Di sini coba kita eh, akan melihat urutan yang vertex-vertex ini divisit atau dikunjungi untuk mencari sebuah nilai. Jadi misalkan di sini kan bisa nih terlihat jalur ke angka 6 dari 4. Nah, itu urutannya bagaimana? Nanti akan terlihat. Jadi misalnya kita mulai dari vertex 4, langsung saja PDFX mulai dari 4. Nah, kan? Oke, sebentar. Hmm, Apa ini? Pas inter, oh ya ini insert dulu. Hmm, integernya, oh, menggunakan I kapital. Lalu indexnya ini, apa ya? Index. Oh, harus menggunakan ini. Harusnya sudah. Sekarang. Nah, ini. Jadi misalnya untuk mencari angka 6 atau vertex nomor 6 yang dimulai dari vertex 4, eh, urutan visitasinya itu adalah jadi 4, lalu ke vertex 2 terlebih dahulu, lalu visit ke vertex 1, visit ke vertex 5, baru visit ke vertex 6. Nah, ini kira-kira algoritmanya atau logikanya bagaimana? Nah, coba saya jelaskan menggunakan Word ini, menggunakan file,
Jadi, ini saya jelaskan sesuai teorinya. Saya di sini ada nomor, event. Untuk pencarian DFS ini menggunakan metode stack. Jadi, nanti operasinya atau eventnya ini adalah visit dan pop. Nah, DFS ini adalah sebuah algoritma pencarian yang eh, konsepnya adalah memvisit atau mengunjungi satu cabang terlebih dahulu hingga hingga paling dalam atau sedalam atau sejauh mungkin. Jadi yang pertama misalnya di sini visit, visit oh ini nomor ya. Satu, dua, tiga, sebentar ya. Dua tabelnya lumayan banyak. Dua, tiga, empat, nah seterusnya ya ini. Oke, untuk event yang pertama adalah tentunya visit Vertex 4. Visit Vertex 4. Nah, di sini eh, cabang dari Vertex 4 ini mana saja? Misalnya 4 ini kan bisa langsung ke terdekatnya adalah 2 kan. 4 2 dan 2 ini punya adjacent dengan satu. Jadi 4 2 1. Visit 4 lalu visit visit boleh stacknya 4 ya. Visit 2 sehingga stacknya adalah 4 2 lalu visit 1 stacknya 4 2 1. Jadi yang terkeluar ini adalah yang teratas lah dari stack ini. Nah, sudah selesai kan, setelah dari satu kembali ke 4 lagi. Jadi sudah selesai di situ. Oh, ternyata tidak ada angka 6 misalnya ya. Lalu kita berganti cabang. Berganti cabangnya bagaimana? Kita pop dulu nih, pop dari yang paling atas, pop satu. Sehingga ini 4 2. Nah, setelah itu kita pop lagi, pop 2. Jadi kita mulai di vertex awal 4 lagi. Nah, 4 ini punya cabang kemana lagi selain kedua, yaitu ke 5, lalu 5 ini lanjut ke 6. Jadi, masih 5, 4, 5. Setelah itu, visit 6. Jadinya 4, 5, 6. Nah, sudah ini ketemu visit 6, yaitu vertex nomor 6-nya. Itu bisa jadi langsung di pop saja, pop 6, jadinya 4 dan 5, lalu pop 4, yaitu pop 5. Sehingga kembali ke vertex awal yaitu 4. Pop saja pop 4, sudah selesai operasi pencariannya. Nah, apakah ini sesuai dengan codingannya? Kita bandingkan sekarang. Di urutan visitnya kan adalah visit 4 2 1, di sini juga 4 2 1, lalu visit 5 dan visit vertex 6. 5, 6. Itu untuk DFS ya. Selanjutnya program pencarian menggunakan BFS. Nah, ini nomor 2 adalah menggunakan BFS dengan ketentuan grafnya sama seperti nomor 1. Jadi langsung saja hmm, kita buat new file. New file. Oke, dua, masih cepat. Oke, sudah. Kita import dulu. Import Java. Ya, biasa saja ini. Mhm. Karena akan menggunakan private integer v yang
em, merupakan nantinya adalah jumlah vertexnya. Jadi variabel untuk menyimpan jumlah vertex, lalu kita membuat linked list-nya bertipe integer untuk adjacensinya. Lalu langsung membuat metode. Metodenya graph 2 misalnya. Dengan ini integer variabelnya v sama dengan v. Ini mirip seperti tadi. Membuat adjacensinya. Lalu dengan list sesuai v-nya. Fungsi perulangannya 40 sama dengan 0. Kurang dari v. Ini kurang dari v. Dan increment i. Hmm, dan C I dengan dia hmm, is sudah. Ini dari metode grafnya sudah. Selanjutnya membuat metode uh, nya atau adjacensinya tadi ya. For get age fungsinya yaitu integer ini vertexnya dengan vertex adjacensinya. Adjacensi dari vertex dihubungkan dengan dari vertex V dihubungkan dengan vertex Q. Oke, selanjutnya setelah membuat hubungan, kita membuat metode BFS-nya. BFS. Dengan parameternya adalah S dengan tipenya integer. Jadi mirip Boolean. Boolean. Adalah Boolean V. Jadi akan membuat variabel array visita dengan ukurannya itu V dengan nilai awalnya adalah false. Nah, visitor ini akan menampung vertex yang telah atau belum dikunjungi. Membuat list integer sama kita membuat queue-nya. Jadi kalau yang DFS tadi lebih menggunakan stack, tapi kalau BFS ini menggunakan queue. Hmm, 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 hmm. Itu yes. Dia akan membuat variabel Q dan fungsi add pakai parameter S. Buat fungsi perulangan. Ketika Q-nya ini empty, Q size tidak empty. Ya, tidak empty atau tidak sama dengan 0.
Sis out. Buat iterator. Yang tipenya integer, mirip seperti tadi. Ini sama dengan S iterator. Jadi daftar I ini adalah berisi adjacent dari vector S where I is next. Jadi integer N sama dengan I next if belum di visit. Hmm, maka ke vertex ini belum dikunjungi, maka akan dikunjungi. Ini disebut dengan lalu akan dimasukkan ke dalam daftar queue atau antrian queue-nya. Setelah itu hmm, hmm, oh ini setelah metodenya ini selesai, kita membuat grafnya. Grafnya itu sebenarnya sama seperti yang di FS. Jadi di sini grafnya kita masukkan ke dalam fungsi mainnya. Oke. Lalu perbaiki dulu. Hmm, ini ya. Ukuran. Sekarang, hmm, oh, jadi kan dikompres.
Hmm. Oh, hmm. Ini. Oh, hmm. Hmm. Oke, harusnya sudah. 4, 2, 5, 1, 6. Jadi ini hasilnya mirip dengan yang DFS, namun algoritmanya bila diteorikan itu berbeda. Bagaimana? Saya akan menjelaskan di Word sini untuk yang BFS. BFS, hmm, BFS di sini ini menggunakan yuk antrian. Hmm, Nanti yang digunakan adalah visit dan remove. Karena dia bukan pop. Kalau stack kan pop ya, itu mengambil yang paling akhir. Tapi kalau BFS itu adalah remove yang paling awal masuk. Jadi first in, first out. Yang pertama adalah visit 4. Karena di codingannya tadi kan mirip dengan yang BFS, yaitu mulai dari vertex 4 dulu. Jadi visit 4, lalu visit vertex nomor 2, 4, 2, lalu visit nomor 4, 2, 1, 1, bukan. eh BFS ini sesuai adjacent dari vertexnya terlebih dahulu. Jadi algoritma pencarian
Yang konsepnya adalah mencari yang selevel dulu. Jadi yang adjacent atau yang berhubungan satu edge saja dengan vertex awal. Jadi di sini bukan satu, tapi melainkan lima, karena empat ini hanya beradjacent dengan dua, dua dan lima. Jadi empat beradjacent dengan vertex dua dan lima. Divisi empat, dua dan lima. Nah, karena sudah stop, selanjutnya kita akan memvisit vertex yang adjacent dengan adjacentnya vertex 4. Jadi di sini kan 2 sama 5. Nah, yang beradjacent dengan 2 ini vertex berapa? Yaitu 1 dan 5. Tapi 5 kan sudah jadi 1. Jadi sebelum visit ke vertex 1, kita remove dulu yang level di atasnya, yaitu remove 2. Jadi remove 4 dulu. Yang salah. Jadi 2, 5, 1. Selanjutnya kita visit belum belum satu, visit satu, visit matrix nomor satu, barulah dua, lima, satu. Eh, Setelah itu kita remove dua, karena dua ini sudah tidak ada lagi vertex yang beradjacent. Dan di Q-nya hanya ada 5 dan satu. Nah, kita lihat mana yang beradjacent dengan vertex 5. Yaitu adalah 6. Jadi kan vertex 5 ini adjacennya 2, 4, 6. Tapi 2 dan 4 sudah kita visit. Tinggal vertex 6. Jadi visit vertex 6 tinggal 5, 1, 6. Nah, eh, sudah untuk yang satu ini adjacennya mana saja? Adjacennya hanyalah 4, yang mana sudah divisit. Lalu untuk yang vertex 6 adjacennya mana? Yaitu vertex 5 saja, tapi sudah divisit. Sehingga proses visitnya ini sudah selesai. Sehingga kita bisa remove semuanya. Remove-nya dari yang pertama kali masuk. Ini ya, akhirnya bisnisnya sudah selesai. Jadi untuk mendapatkan vertex nomor 6, nah proses yang dicari adalah visit nomor 4 terlebih dahulu, visit vertex nomor 2, visit vertex nomor 5, vertex nomor 1 hingga vertex 6. Yang bisa dicek apakah sama hasilnya dengan kodenya. Melihat dan jadi sama ternyata. Vertex 4 dulu, 2, 5, 1, dan 6. Baik, sekian pengerjaan tugas tiga struktur data oleh saya. Sebelumnya saya mohon maaf bila masih terdapat salahnya, baik dalam penjelasan atau pengkodingan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Terima kasih.